sektor mana yang paling cuan. Tapi sebelum itu kita mungkin kita bahas dulu secara singkat apa itu window dressing. Dan secara sederhana, window dressing ini merupakan strategi yang dilakukan oleh manajer investasi atau institusi yang untuk mempercantik laporan portofolio mereka di akhir tahun gitu. Tapi ada banyak aspek menarik yang bisa kita bahas lebih dalam. Nah, kalau menurut Kak Friska sendiri, secara sederhana tuh apa gitu Kak window dressing ini dan kenapa fenomena ini itu bisa terjadi gitu di pasar modal, terutama Iya, akhir tahun gitu ya. iya, sebenarnya akhir tahun itu kalau di market-market luar negeri itu ada fenomena istilahnya Santa Claus Rally ya. Nah, di Indonesia sendiri memang lebih dikenalnya dengan istilah windress ya atau window dressing. Sebenarnya kalau mengacu ke dunia realnya ya, real life-nya itu semacam kayak window display toko-toko pada umumnya di mall segala macam di akhir tahun kan biasanya dikemas semenarik mungkin ya untuk menarik konsumen, dipercantik dengan diskon segala macam. Nah, ternyata ini juga diadopsi di industri keuangan ataupun investasi ya, makanya dikenallah dengan istilah window dressing ya, yang menurut banyak expert itu mengatakan ya memang banyak manajer investasi ataupun institusi ya perusahaan yang mereka jauh sebelum bulan Desember itu melakukan banyak cara ya, entah mungkin manajer investasi itu rebalancing portofolio, switching saham segala macam yang tujuannya biar nanti di akhir tahun Desember itu kinerjanya bisa meningkat ya. Itulah mengapa adanya istilah window dressing ini. Jadi ya memang tujuannya untuk mempercantik ya dalam tanda kutip kinerja porto ataupun kinerja perusahaan atau institusi begitu. Oke, berarti emang ini strategi biasanya emang setiap tahun dan ya itu Ya, sejak kakak join di pasar modal 2010 sampai detik ini, di bulan Desember itu IHSG selalu hijau. Itu kalau teman-teman mungkin mau googling atau tanya AI ya, statistik IHSG misal 20 tahun terakhir, itu IHSG di bulan Desember selalu mencatatkan kinerja bagus ya, artinya positif. Kecuali waktu pandemi ya, tahun 2022, kalau nggak salah memang waktu itu ya karena krisis, pandemi, jadi di akhir tahun ya itu satu-satunya IHSG merah sepanjang hidup kakak di pasar modal ya, terhitung misal dari 2010 sampai 2024 gitu. Jadi sejarahnya tuh mungkin 90% lah tiap di Desember itu bisa kakak katakan optimis itu IHSG akan hijau. Nah, kita nggak tahu nih tahun ini gimana. iya. Kalau misalnya kita lihat juga biasanya tuh kalau misalnya dilihat gitu di di seasonality-nya itu Ya, ya Kak, hijau semua gitu ya bener. Kak. Iya, memang tiap Desember itu hijau, makanya tiap Desember itu investor itu banyak yang sumringah ya, happy gitu, karena pasti mostly ya portofolio kita tuh hijau ya, karena ya IHSG-nya memang hijau, banyak ditopang saham-saham big cap dan yang lainnya. Nah, tinggal tahun ini aja nih, nggak tahu nih tinggal berapa hari lagi ya untuk menuju akhir tahun 2024. Betul. Oke, kemudian kalau untuk fenomena seperti window dressing seperti ini, itu gimana Kak dampaknya ke investor retail seperti kita, mahasiswa yang ya modalnya juga ya kantong mahasiswa aja gitu. Iya, ini sebenarnya terlepas mahasiswa atau tidak ya. Intinya kita mengenerate investor retail ya. Investor retail tuh sebenarnya kalau mau memanfaatkan momentum ya, momentum window dressing di akhir tahun itu kita biasanya ya, anggaplah kakak kan juga seorang investor retail ya. Biasanya kita udah mulai akumulasi saham itu udah dari jauh hari gitu, nggak saat Desember akhir juga kita baru mulai mengakumulasi gitu. Entah either mulai dari November ketika kita melihat mungkin saham-saham watchlist kita yang kinerjanya bagus, harganya lagi agak turun, nah kita mulai akumulasi ya dengan ekspektasi ya Desember pas terjadi window dressing otomatis harga sahamnya juga akan naik ya. Itulah mengapa banyak investor itu take profit ya di bulan Desember atau paling lambat biasanya Januari ya. Karena Januari biasanya ada lanjutan nih Januari effect kayak gitu. Oke, berarti emang harus dipersiapkan Kak, untuk Iya, nggak bisa kita benar-benar beli di penghujung Desember itu mungkin ya terbilang telat ya, karena akumulasinya biasanya sebelum bulan Desember, apalagi untuk saham-saham yang punya kinerja bagus, entah itu big caps gitu ya, terus harga sahamnya mungkin lagi turun, nah itu momentum sebenarnya untuk akumulasi. oke, berarti kalau misalnya dibilang kayak lagu gitu,
wake me up when December ends. Wih, ya bisa jadi, bisa jadi. Tinggal kitanya mau sabar nggak ya nunggu momentum itu gitu. Karena biasanya tuh model optimis sih, karena kita kan lihat histori ya, historinya Desember selalu hijau kecuali pas pandemi kemarin. Jadi banyak investor yang selalu optimis entah di November atau dari jauh hari mulai akumulasi saham-saham watchlist mereka. Oke, betul. Oke, berarti kita nih kan harus mengalokasikan gitu kakak saham-saham yang biasanya itu potensial gitu untuk di sektor-sektor tertentu itu biasanya tuh kalau misalnya menjelang akhir tahun itu biasanya saham mana yang mendapatkan dorongan Hmm. paling kuat. Paling kuat yang jelas dari histori ya dan pengalaman kakak itu jelas banking ya. Itu udah pasti jadi jebolan atau andalan ya tiap di bulan Desember atau menuju window dressing itu ya. Selain banking yang biasanya Desember naik, kalau dari pengamatan kakak biasanya consumer. Consumer juga nggak kalah oke lah dengan andalan kita banking ya. Selain itu mungkin kayak eh healthcare juga nggak begitu sih. Mungkin bisa masuk tapi nggak semenonjol banking ataupun consumer. Mungkin paling andalan ya banking sama consumer. Itu dua sektor yang akhir tahun itu biasanya banyak kasih cuan kalau pas window dressing. Oke, kenapa tuh kak? Kok bisa biasanya banking atau consumer? Rata-rata banking terutama big caps itu kalau dilihat historical, kalau baca-baca data ya, itu satu dekade terakhir aja tiap di bulan Desember biasanya mengalami kenaikan ya. Nah, memang tahun ini mungkin agak lain ya, mungkin ada yang belum naik ya secara year to date kayak gitu. Kalau consumer sih udah pasti dua sektor ini kan yang terbilang paling defensif ya di semua fase ataupun saat krisis pun ya dua sektor ini yang biasanya bangkitnya paling pertama ya. Jadi di saat akhir tahun pun selalu jadi sektor primadona ya dari masa ke masa dua sektor ini. Oke, baik. Tapi Kak, kalau misalnya kita lihat kondisi makroekonomi, kita tahu bahwa saat ini itu Bank Indonesia itu menahan suku bunga di angka 6%. Dan kita tahu kalau suku bunga itu kan cost of fund ya. Itu ngaruhnya bagaimana Kak? Iya, sekarang tuh sebenarnya kalau domestik tuh minim sentimen positif sih ya. Jujur ya, jujur udah di penghujung tahun tinggal menghitung hari, masih belum ada tanda-tanda sentimen positif dari dalam negeri, apalagi dari global ya. The Fed lah, suku bunga Amerika segala macem. Jadi kehantam juga dengan kurs rupiah ya, yang per hari ini aja tadi kalau kakak cek udah 16.100 something. Itu sebenarnya sentimen-sentimen global pun tidak atau belum ya, belum ada menunjukkan sentimen yang positif untuk market kita ya. That's why seminggu terakhir kan kalau nggak salah asing itu udah net sell di pasar saham kita 5 triliun sekian ya. Lumayan gede untuk ukuran satu minggu doang ya, 5 triliun something. Jadi untuk kakak sendiri sebenarnya tahun ini agak pesimis, tapi kalau lihat histori jadi optimis gitu. Historinya Desember selalu hijau, masa tahun ini Desember nggak hijau kayak gitu ya SG-nya. Ya, Jadi gimana ya, kita ngelihat sentimen memang dari sisi sentimen belum ada yang mendukung ya sampai akhir tahun ini. Tapi kalau dilihat dari histori sih, semoga ya ada banyaklah perusahaan aset manajemen atau semacamnya yang mau mendongkrak ya harga saham di portofolio mereka jadi IHSG-nya bisa keangkat. Itu harapan terakhir sih ke ini ya perusahaan-perusahaan manajer investasi atau aset manajemen. Itu kalau dari kacamata investor retail untuk saat ini. Makanya kalau saat ini teman-teman menjumpai ada saham bagus, harganya turun, ini momentum sebenarnya. Walaupun mungkin nggak naik di Desember, kita masih punya harapan itu ekspektasi minimal ya di Januari atau kuartal 1 2025 gitu. oke. Berarti em, emang ya Kak, aku akhir-akhir ini juga lihat itu portofolio aku kok kebanyakan
Iya, nggak, padahal lagi iya, Intan nggak sendirian ya. Porto Kakak pun juga semua, nggak semua hijau gitu. Ada yang merah dan itu merata, ya nasibnya merata ke semua investor retail. Karena memang kan nggak dipungkiri ya banyak investor retail yang invest di big caps ya LQ45 ataupun IDX 30, di mana memang ya harganya sekarang lagi turun gitu ya. Kecuali memang ambil dari harga bawah banget. Jadi saat ini mungkin nggak merah. Jadi teman-teman tidak sendiri ya, tenang aja. Aku pun juga Porto masih banyak yang merah akhir tahun. Jujur kalau secara kinerja, kalau boleh eh, jujur-jujuran ya, itu tahun ini kakak nggak capai target ya. Dari sekian tahun belajar investasi, terus tiap tahun kita punya target minimal return pertumbuhan portofolio 10-15%, itu jujur kakak tahun ini nggak tercapai. Ya, karena ya masih banyak yang minus di akhir tahun ya. Jadi teman-teman yang merasa portonya saat ini membara, terbakar, aku rasa tidak perlu cemas, panik ya, karena tidak sendirian, hampir semua investor retail. kayak kalau misalnya jadian itu kalau kata um, investor gitu, aku pernah dengar quote juga itu tempat memindahkan dana dari yang gak sabar ke yang sabar ya kak. Iya, benar. Memang harus sabar. Kalaupun saat ini kita belum bisa mendulang cuan, kita masih punya tahun 2025 ya. Semoga iklim investasi kita lebih baik, banyak sentimen-sentimen positif tahun depan gitu. Jadi jangan langsung mendiskreditkan bahwa wah rugi terus nih di saham kayak gitu ya. Boncos terus segala macam karena memang kita mainnya ya sebisa mungkin time horizonnya long term ya, melihat pandangannya dulu long term. Kakak pun juga dulu awal-awal juga selalu rugi kok ya. Tiap Desember pun walaupun window dressing ya kadang ada aja ruginya gitu. Ya, Belum tentu window dressing kita Porto juga ijo royo-royo itu belum tentu. oke. Terus kak kalau misalnya tengah tadi kita tahu bahwa Bank Indonesia itu nahan suku bunganya dan kemungkinan gitu ya karena adanya di Trump kepilihnya Trump di Amerika itu kan juga memperlambat pemangkasan suku bunga gitu. Terus kemudian Mm-mm. inflasi yang rendah gitu. Nah, kira-kira sektor apa gitu Kak yang mungkin bakalan dirugikan atau untung untung atau dirugikan atau untung dari adanya Yang fenomena ini. yang dirugikan kalau kita lihat dari USD ya, kurs USD aja mungkin kita mulai berhati-hati sama emiten atau perusahaan yang banyak punya utang dalam bentuk dolar ataupun mungkin mereka mengimpor bahan baku atau semacamnya dalam bentuk dolar ya. Karena jujur kita belum tahu nih 16.000 itu bakal bertahan sampai kapan. Jadi cukup agak menekan banget ya ke perusahaan-perusahaan yang mereka punya cost basisnya itu dalam bentuk dolar ya. Entah itu utang, impor bahan baku, yang lainnya. Jadi mungkin teman-teman mulai mencermati atau mungkin mengeliminasi dulu ya emiten-emiten yang punya cost basisnya dalam bentuk dolar. Karena masih cukup tertekan. Kita belum tahu sampai kapan nih ya. Sampai mungkin eh, Bank Indonesia melakukan intervensi atau yang lainnya, kita intinya belum tahu pastinya kapan dolar akan mulai kembali rupiah ya, kapan rupiah mulai kembali menguat. Dan mungkin kalau yang diuntungkan, sebenarnya kalau bicara diuntungkan dari sisi kebijakan, banyak ya kebijakan-kebijakan presiden baru ataupun program ya, program baru di tahun yang pergantian presiden ini, kayak sektor-sektor consumer tetap pasti akan jadi andalan ya, mungkin dengan program makan gratis dan yang lainnya itu kan diharapkan akan menopang ya emiten-emiten yang mereka basisnya consumer good. Itu bisa jadi watchlist teman-teman, tinggal nanti pilih emitennya aja ya, emitennya mau yang masuk di IDX 30K atau masuk di LQ45. Yang jelas fundamental is first ya. Kalau kita ngobrolin sektor itu harus lihat fundamentalnya dulu aja ya. Selain lihat tren sektor kalau dari grafiknya. Terus mungkin banking masih akan tetap optimis sih kalau kakak ya, banking di 2025 ya. Walaupun dengan gejolak suku bunga dan yang lainnya, tapi yang namanya perbankan itu jantung sektor utama di semua negara ya, termasuk Indonesia gitu. Jadi trust me lah, banking itu tidak akan pernah mengecewakan, khususnya untuk big bank ya. Big bank tinggal teman-teman tahu lah ya, big bank apa aja. Silahkan kalau mau akumulasi, mumpung ada penurunan harga sahamnya, ya bisa akumulasi dari sekarang ya. Mumpung harga sahamnya misal ada yang lagi turun ya, nggak perlu aku mention pun juga kayaknya investor retail pasti paham. Kemudian selain itu
tadi yang terkena dampak mungkin lebih ke healthcare juga ya. Farmasi itu kayaknya banyak mereka ngimpor bahan baku kan dalam bentuk dolar. Jadi mungkin cukup akan tertekan, walaupun aku tidak disclaimer on ya, tapi kalau lihat dari dolarnya sih cukup berat ya untuk sektor-sektor yang tadi cost basisnya dolar. Yang lainnya apa ya? Infrastruktur kayaknya belum masuk dalam radarku ya. Karena kita kan mengkaitkan dengan program-program pemerintah ke depannya gitu. Jadi ketika infrastruktur mungkin belum dimasukkan dalam prioritas ya atau pipeline-nya pemerintah, ya mungkin belum juga. Kecuali mungkin properti ya, properti mungkin adalah watchlist ya, atau mungkin bisa teman-teman masukin sebagai sektor pertimbangan selain tadi banking ataupun consumer. Itu sih mungkin sektor-sektor yang masuk radar kakak ya. Kalau mining, tambang karena cyclical, jadi kurang momentum aja ya. Maksudnya nggak berani kakak rekomendasikan dari sekarang juga ya, karena cukup volatil. Apalagi untuk teman-teman yang misal pemula, takutnya nanti kaget ya dengan volatilitasnya sektor tambang atau mining. Betul, kalau kita lihat juga akhir-akhir ini tuh lagi booming banget kan Kak, kalau untuk sektor energi ini, banyak Iya, dan lain-lain. memang kalau dari sisi dividen besar ya, cuma memang untuk volatilitasnya jauh lebih volatile ya dibandingkan sektor-sektor yang lain. Oke, kemudian nih Kak, kita kan tahu juga kalau beberapa waktu ini itu sedang trending tentang PPN 12%. Oh ya, Kalau menurut dampak iya. Sebenarnya kakak tim kontra sih ya. Ya tuh be honest ya, TBH nih, TBH memang kakak jujur tim kontra dengan adanya kenaikan PPN 12% ini, karena kalau kita kan pandangannya sebagai investor retail itu ini pasti akan berimbas multiplier efeknya itu wow kemana-mana gitu ya, dan pasti ujung-ujungnya juga akan berdampak ke pasar modal, especially ya pasar saham, ke emiten-emiten yang kita punya ataupun di luar sana yang nggak kita punya pun pasti akan berdampak ya dengan adanya kenaikan PPN 12% ini. Jadi mungkin agak cukup ringkih ya, kalau orang Jawa bilang agak ringkih nanti kalau PPN ini udah mulai berlaku, ya pasti pasti akan berdampak banget ke pasar modal, ke pasar saham kita. Jadi harus lebih tricky lagi, kita nanti akan mungkin lebih mainnya long term ya. Untuk trading sendiri kayaknya masih terlalu gegabah ya kalau di saat sentimen-sentimen masih minim yang positif kayak gini. Jadi mending kita wait and see sambil akumulasi untuk long term aja strategi investasi sekarang. Oke. Jadi ada yang nanya juga nih Kak, kalau consumer bakalan kena imbas naik PPN nggak ya Kak? Udah pasti kena, semua kena sih, semua kena. Makanya tadi aku bilang multiplier efeknya itu wah ngeri sih sebenarnya, tapi ya ya coba kita lihat deh gitu ya ke depannya seperti apa. Oke, berarti kalau bisa aku summarize gitu ya, tadi untuk sektor-sektor yang kira-kira menguntungkan itu tuh ada di consumer goods, kemudian juga di banking juga masih oke. Kemudian juga kalau yang untuk yang sektor kira-kira dirugikan itu adalah yang mereka itu punya utang dalam bentuk dolar gitu ya Kak. Dan itu sebisa mungkin dieliminasi, yaitu bisa dari biasanya itu dari sektor healthcare atau juga properti gitu. Nah, bagi para investor yang ingin gitu memanfaatkan momen ini gitu, selain tadi mungkin mengakumulasi ya dari bulan-bulan sebelumnya gitu, apa saja sih Kak strategi untuk kita bisa cuan optimal gitu di sini? Dalam kondisi pasar yang menurut investor retail itu sekarang kan kondisinya sedang tidak menentu ya. Artinya gejolak pasar, sentimen tadi kakak bilang masih minim sentimen, sebaiknya sih kita wait and see ya. Jadi jangan gegabah, all in 100% misal nih kita punya modal buat all in di suatu saham. Mending kita mungkin kalaupun mau mulai akumulasi nyicil ya per mungkin 20% atau 10% dari kita punya modal ya. Mungkin kita cicil 20% dulu masuk ya. Nanti kita lihat akhir tahun gimana, cicil lagi 20% masuk. Jadi sebaiknya memang sekarang tidak gegabah, kita harus punya cash ya. Tetap cash itu harus ada cadangan cash ya di Porto, jangan sampai kita nol ya di Porto, karena kan kita nggak bisa menebak secara pasti market di tahun 2025 ya, siapa tahu ternyata masih ada penurunan di kuartal 1,
kita masih punya cash ya untuk borong saham ya ataupun untuk serok saham. Saat ini kalaupun menjumpai saham bagus yang harganya turun ya saran kakak akumulasi, tapi jangan all in ya, tetap sisihkan cash. Mungkin itu strategi yang paling bijak ya di saat market Indonesia nih khususnya ya, emerging market sedang tidak baik-baik saja atau kurang apa ya, kurang sentimen positif ya. Jadi kitanya jangan terlalu optimis boleh tapi jangan over optimis aja gitu. Oke, jadi juga cara kita buat meminimalisir risiko juga ya Kak. Jadi Iya, jangan all in dan juga jangan sampai di portonya itu harus nggak cash gitu. Jadi iya, jangan all in di semua buat Indo Trade juga harus adanya. Nah, betul. em, biasanya nih Kak, kalau misalnya untuk fenomena window dressing seperti ini, itu tuh risiko apa aja Kak yang mungkin harus kita hindari dan biasanya mengiringi di fenomena window dressing seperti ini? Eh, Sebenarnya risiko di saat akhir tahun menuju awal pergantian tahun itu false break ya, atau mungkin kalau secara teknikal gitu ada kalanya kan istilahnya false break ya. Nah, di dunia investasi kita yang mungkin optimis di bulan Desember naik pun kadang bisa dipatahkan ya dengan mungkin bisa jadi ternyata tahun ini tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi ya misal nih amit-amit the worst case-nya nggak ada window dressing gitu tahun 2024 gitu. Ya mungkin itu risiko risiko yang kita hadapi sekarang ya. Wah, udah terlanjur misal akumulasi banyak gitu ya, tapi ternyata tidak ada tuh window dressing tahun ini ya. Itu mungkin risiko yang saat ini bisa saja terjadi ya di detik-detik apa nih di hari-hari menuju akhir tahun 2024. Makanya tadi kakak sarankan jangan gegabah, nggak usah all in, kalaupun mau akumulasi secukupnya aja, mungkin maksimal di 50% kita punya cash, jadi masih ada cash sisa ya di portofolio untuk menghadapi awal tahun 2025 yang kita juga belum tahu pasti apakah akan bergejolak atau trennya mulai berbalik ya naik. Karena kita tahu sendiri kemarin IHSG kan sempat menyentuh level psikologi ya di bawah 7.000 dan ya dikhawatirkan aja nanti nyentuh lagi ke angka psikologisnya 7.000 karena lumayan berat ya. Kalau kemarin-kemarin kakak sempat optimis 8.000 akhir tahun tapi melihat kondisi sekarang wah 7.400 aja kayaknya berat banget gitu. Kira-kira nih Kak, apa sih Kak yang menyebabkan kemarin bisa sampai ngedrop seperti itu Kak? Sebenarnya lebih ke USD sih kemarin ya, melihat USD langsung menguat ya, alias rupiah kita melemah kayak gitu, ya otomatis banyak investor asing yang narik dana ya, makanya tadi kakak sempat mention seminggu terakhir aja udah 5 triliun ya dana asing net sell di pasar saham kita, jadi itu yang bikin indeks kita otomatis ya ngedrop gitu. Berarti mungkin pengaruh di geopolitik juga kali ya Ya, Kak? geopolitik yang belum belum terlihat ujungnya ya, ujung penyelesaiannya seperti apa. Intinya sih memang saat ini lebih banyak sentimen negatif ya, baik global maupun dalam negeri dibandingkan sentimen positifnya. Jadi kita investor retail ya secara psikologis harus bisa siap menerima, siap legowo kalaupun akhir tahun porto kita nggak bisa hijau gitu. Oke. Kemudian nih Kak, buat menghadapi tahun baru nanti, kita kan ya dengan kondisi yang demikian gitu, mungkin outlook dari market 2025 kalau menurut Kakak gimana nih? eh Outlook kita masih kebanyakan mungkin harapannya di dalam negeri sih ya, sentimen-sentimen dalam negeri ya, entah itu terkait program pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan dalam negeri. Tapi kalau global kayaknya ya masih berat ya, entah itu geopolitik Amerika sendiri ya, entah ini mungkin pandangan akan terjadi trade war lagi ya, seperti dulu waktu Trump menjabat. Jadi harapan kita masih banyak ya, banyak analis yang memprediksi pun harapan masih banyak untuk sentimennya di dalam negeri ya. Jadi berdoa aja lah semoga tahun depan banyak sentimen positif dari dalam negeri biar IHSG kita bisa menguat karena retail dalam negerinya ya. Tidak semua langsung bergantung ke investor asing.
Iya, yang penting mungkin evaluasi dulu ya, evaluasi kinerja Porto akhir tahun ini ya, biar teman-teman ada gambaran ya strategi untuk investasi di tahun 2025. Jadi jangan lupa ini Desember itu kan timingnya kita para investor retail itu ngitung ya, ngitung return pertumbuhan portofolio investasi kita itu udah capai target apa belum ya. Jadi harus punya nih angka target tiap tahun itu pertumbuhan portonya berapa. Either mungkin idealnya 10% anggaplah ya tercapai atau enggak nih Desember 10%-nya kayak gitu. Jadi ini momentumnya kita evaluasi sebenarnya. Nggak cuma evaluasi keuangan tapi evaluasi kinerja portonya masing-masing. Oke, berarti ya gitu ya Kak, kita masih optimis sih buat market outlook di tahun 2025 ini. Oh iya, untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, boleh menyampaikan pertanyaannya di question di kolom question, atau juga boleh langsung bertanya di kolom komen ya. Oke, oke. Lalu aku tertarik nih buat eh, energi gitu Kak. Karena ya kita tadi sempat bahas juga kalau misalnya sektor energi ini beberapa waktu ini itu kan sedang booming. Ya, hype ya, Nah, lagi hype. kemarin juga ada yang IPO terus naiknya sampai ratusan persen gitu kalau aku lihat-lihat. Iya. Itu gimana Kak? Maksudnya kedepannya menurut kalau misalnya Iya, kalau lihat sektor energi mungkin yang akan jadi andalan tuh yang di bidang renewable energy kali ya. Itu kan yang lagi digadang-gadang, nggak cuma di Indonesia ya, hampir semua negara sekarang kan untuk renewable energy itu jadi salah satu prioritas ya. Jadi mungkin di bidang energi pun teman-teman ya mungkin mau boleh ya atau mungkin bisa lah mulai mengamati emiten-emiten yang mereka punya prioritas renewable energy. mm-mm. Berarti kalau misalnya apa ya Kak, untuk sektor energi yang di kena pengaruh window dressing, ini termasuk fenomena window dressing memang Kalau untuk energi sepertinya nggak kena fenomena ini sih ya, karena memang industrinya dan tadi priority di hampir semua negara renewable energy itu lagi jadi prioritas. Jadi sentimen itu sebenarnya yang membuat sektor energi tahun ini melonjak sekali gitu. Oke, aku izin bacain pertanyaan dari teman-teman juga ya Kak. Oke, kalau menurut Kakak nih, Januari Effect gimana Kak? Gitu di tengah. Tadi kan kalau kita lihat kan kalau kita bahas tadi kan biasanya itu hijau gitu ya Kak. Ini kalau di tengah kondisinya seperti ini Januari Effect gimana nih? Sebenarnya kalau kita mau ngobrolin January effect harus lihat dulu nih akhir Desember seperti apa. Iya, karena kakak juga belum bisa beropini karena kita belum melalui nih Desember ini apakah benar ada window dressing atau enggak gitu. Nanti kalau akhir tahun udah kita lihat nih fakta lapangannya terjadi atau tidak, baru mungkin kita bisa sedikit memprediksi ya Januari bakal lanjut ada January effect atau enggak. Karena biasanya kalau di Januari itu kan masih melanjutkan kenaikan ya dari window dressing itu sendiri. Nah, takutnya anomali pasar Desember ini misal nggak terjadi window dressing ya kita juga belum bisa yakin juga Januari bakal terjadi nggak fenomena January effect-nya. Oke, Kak. Mungkin mungkin investor itu fokus aja ke pembelian sahamnya kali ya. Maksudnya tanpa kita mengesampingkan fenomena-fenomena yang ada di market, kita fokus aja dengan emiten ataupun perusahaan yang teman-teman mau beli gitu. Harga turun akumulasi, tinggal tunggu harga naik gitu aja sebenarnya ya, simpelnya investor. Daripada kita dipusingkan dengan berbagai jenis fenomena yang ada di market gitu ya, nanti malah nggak akumulasi beli-beli juga kita di saham. Mm-mm. Berarti emang ya lihat ya kalau misalnya emang fundamentalnya bagus, kalau misalnya sekarang ngedrop ya nanti bakal balik lagi ya. Iya, betul. Tinggal perkara waktu aja sebenarnya kan. Beli, sabar, harga naik, jual. Udah sesimpel itu. Daripada ya itu tadi, daripada kita terlalu kedistraksi dengan istilah atau fenomena yang
ya itu memang fenomena gitu, tapi tidak 100% juga kita yakini kayak gitu. Oke. Ya, toh kita kan beli emiten ya, bukan beli indeks. Betul. Iya, jadi jangan jangan sampai terbalik ya, jangan sampai fokusnya ke indeks gitu. Kita fokusnya ke emitennya aja, karena kan kita ya belinya memang emiten gitu, bukan IHSG yang kita beli. Jangan salah fokus ya, Kak. Iya, karena sering kebalik ya, ngelihatnya IHSG dulu baru lihat ke emitennya. Padahal kan IHSG itu kan terbentuk karena ya emiten itu. Betul. Berarti kalau misalnya dari cara itu bottom up-nya gitu ya, dari bawah. Iya. Oke, ini ada lagi nih Kak yang nanya, bagusnya fokus ke beberapa saham yang kita amati terus atau fokus ke banyak saham nih Kak? Kalau modal masih terbatas, saranku fokus ya. 2 atau maksimal 3 lah ya. Modal terbatas itu untuk ukuran misal masih under 10 juta ya. Masih under 10 juta, sebaiknya ya jangan semua sektor dijajalin satu-satu ya. Karena kita masih misal pemula, modal belum banyak, ya udah kita concern aja mungkin di 2 emiten aja cukup ya, di 2 sektor yang berbeda. Dengan harapan kita dapat double income ya, selain capital gain ya plus ada dividennya. Makanya acuan dividen ini jangan dilupakan ketika teman-teman mau milih suatu perusahaan atau emiten ya, karena kan di saham Indonesia khususnya itu kan dividennya tuh lumayan ya, yieldnya gede-gede, jadi sangat disayangkan kalau kita beli saham yang dia tidak bagi-bagi dividen gitu. Oke. Dan kalau misalnya ada yang tanya juga nih Kak, kalau misalnya di tengah Indonesia ini DCA atau langsam? DCA aja tetap. DCA. Kecuali kita ini ya, udah mungkin expert sekali, udah yakin menemukan multi bagger misal ya, calon-calon multi bagger, ya udah lamsam nggak apa-apa. Tapi kalau kita sendiri, wah ilmu masih terbatas, knowledge masih terbatas gitu, ya udah kita terapin DCA, tapi ya di saham-saham yang memang benar secara bagus ya, secara fundamental. Hmm. Oke. Lalu ada juga nih Kak yang nanya, apakah tahun lalu di kuartal 1 saham-saham mulai uptrend? Kalau nggak salah iya, awal tahun lalu itu banyak jadi backup cuan ya, hampir semua investor retail untuk membackup ya, ternyata ini ya akhir tahunnya bobrok, turun semua. Jadi yang mereka udah banyak dapat akumulasi cuan di kuartal 1 kemarin ya 2024 ya lumayan. Rata-rata aku tanya ke beberapa teman, kinerja portofolio mereka masih capai target karena kebantu awal tahun yang masih bisa dapat cuan. Oke. Berarti eh, lalu itu karena dia bisa kita positif sampai ya itu mau 8 nih emang Iya, itu oke gitu ya Kak. iya. Ya memang kalau dari data statistik sih bulan Januari kalau secara monthly nggak positif, tapi negatifnya juga nggak terlalu dalam gitu ya. Januari, Februari, Maret, April itu masih banyak hijaunya lah dibandingkan merahnya. Oke, baik. Oke, kemudian ini ada yang nanya juga nih Kak, kalau untuk DCA baiknya Kenapa kenapa kalau DCA? kalau untuk DCA itu baiknya di satu akun atau beda akun Kak supaya Kalau dapat. oh, kalau di CN satu akun aja, ngapain banyak-banyak? Karena fokus kita itu ya saat jadi masih pemula, fokus kita itu perbanyak lot. Udah perbanyak lot, dividen itu kan bonus ya, tapi intinya concern kita itu memperbanyak lot dan usahakan tidak untuk jangka pendek ya, minimal mungkin di hold untuk jangka menengah sampai panjang. Jadi berasa gitu cuannya ya. Tapi kalau lotnya masih dikit, terus kita maksain untuk trading ya hasilnya juga jujur akan kurang optimal ya. Jadi mending kita concernnya, fokusnya perbanyak lot ya di satu akun itu ya, perbanyak lotnya gitu. Sebulan mungkin cicil 2 lot, 2 lot, 2 lot, setahun juga nggak berasa udah 24 lot gitu. Ibaratnya seperti itulah hitung kasarnya. Jadi fokus aja perbanyak lot dan dividen itu anggap sebagai bonus gitu. Oke, baik. Lalu ada juga nih Kak yang nanya, kita bahas ke sektor energi lagi nih. Kalau untuk sektor batu bara nih Kak, terutama PTBA, itu gimana Kak untuk tahun depan?
Kurang sih kayak kalau kakak bilang. Makanya agak riskan ya kalau teman-teman masih pemula terus langsung terjun di pertambangan, biasanya kebanyakan laki kalau pas cuan ya. Kalau secara analisis deepnya atau dalamnya itu ya memang lebih volatile ya. Jadi mungkin banyak berharap dari dividen yang gede, tapi ya dividen trapnya pun kadang juga lossnya juga gede juga gitu. Jadi kakak kurang menyarankan. Jujur kakak pribadi juga jarang pegang sektor tambang. Oke. Lalu ada juga nih Kak, kalau misalnya untuk sekarang ini kan lagi banyak yang IPO gitu ya, saham-saham energi gitu. Untuk Raja itu lagi mau IPO Ratu gitu-gitu, dan ya banyak anak-anakan yang lagi mau IPO nih. Ini gimana nih Kak, biar kita bisa cuan optimal? Iya. Mungkin yang pertama kita luruskan dulu ya pandangan bahwa saham-saham IPO itu udah pasti arah berturut-turut ya, auto reject atas. Itu mungkin kita luruskan dulu soal itu karena belum tentu ya. Jadi jangan langsung otaknya tuh teriming-imingi wah beli saham IPO all in biar langsung dapat cuannya luber-luber ya 3 hari berturut-turut arah. Ingat belum Oh, lumayan. tentu ya belum tentu semua saham IPO itu pas listing, deng, jreng gitu udah pasti ARA. Ada juga kasus-kasus yang 3 hari berturut-turut ARB. Jadi jangan sampai kita gambling di situ. Makanya untuk meminimalisir gambling di saham IPO ya kita harus benar-benar cross check prospektusnya. Mau tidak mau kan sama IPO kita cuma modal prospektus ya. Karena kalau dari grafik ya tentu nggak bisa karena baru listing. Prospektus pun karena mungkin banyak punya induk ya kita cek juga ya induknya seperti apa gitu, kinerja anaknya seperti apa, induknya seperti apa, cek fundamentalnya ya, tujuan IPO-nya dia untuk apa, itu juga perlu kita gali lebih dalam ya, tujuannya apakah untuk mostly bayar utang, apakah mostly untuk ekspansi bisnis atau yang lainnya, itu teman-teman juga harus tahu. Jadi nggak jadi asal-asal aja beli saham IPO ikut book building hanya dengan ekspektasi saham IPO di Indonesia pasti ARA. Nah, jangan sampai punya statement dalam otak seperti itu ya. Ingat tidak semua selalu ARA berturut-turut ya. Terus juga lihat mungkin uh, ininya ya, underwriternya siapa. Kadang kita juga bisa ngecek historical track record underwriter itu seperti apa ya. Apakah tiap dia meng-IPO-kan emiten selalu oversubscribe atau mungkin malah undersubscribe. Nah, itu bisa jadi acuan juga teman-teman ya ketika memilih saham IPO ya. Selain dilihat dari induknya, lihat juga tujuan IPO-nya, AB atau sekuritasnya menjadi underwriternya, itu bisa teman-teman jadiin acuan ya. Eh, kalau secara general ya pasti cek prospektus. Prospektus ini kan luas ya, fundamental ya, terkait dia bisnisnya di bidang apa, utangnya berapa, kinerja 5 tahun terakhir atau mungkin 3 tahun terakhir dia seperti apa. Ini kompleks lah, jadi tidak sembarangan kalau memang mau untuk investasi nggak bisa kita asal FOMO ikut-ikutan beli aja untuk saham IPO. Gitu. Kalau Warren Buffett sendiri sepertinya tidak pernah beli saham IPO. Oke, berarti kalau aku bisa recap gitu ya Kak, kalau beli saham IPO itu belum tentu gitu ya, walaupun kemarin mungkin ada yang sampai cuan ribuan persen, ratusan persen gitu ya, seperti kata dengar-dengar juga. Tapi nggak semuanya, semua itu akan pasti cuan. Iya, kalaupun penasaran ingin beli saham IPO, saran kakak jangan sampai all in ya. Jadi testing aja, testing lot ya, sekedar untuk tahu dan merasakan, oh ini beli saham IPO, ikut book buildingnya, caranya seperti ini gitu. Paling ya jual cepet ya, kalaupun memang arah ya langsung jual. Kalau ARB ya udah itu resiko kita beli saham IPO. Oke. Tapi kalau misalnya untuk saham IPO gitu Kak, sebenarnya yang baiknya itu kita pilih yang maksudnya seperti apa? Maksudnya dananya itu ditujukan. Ke Mute Intan. Oh iya, sorry Kak. Kalau misalnya untuk saham IPO itu baiknya itu kita memilih sahamnya seperti apa? Apakah yang memang dananya untuk dipakai bayar utang itu nggak apa-apa?
Kemudian kalau emang untuk ekspansi itu pasti oke itu atau gimana Kak? Ya pasti sih kalau secara logiknya investor itu ya kita pasti milih saham yang mau IPO itu dananya ya, dana IPO-nya akan dipakai untuk ekspansi bisnis karena harapannya dari ekspansi itu akan menambah profit ya ataupun laba ya otomatis nanti akan berdampak juga ke kenaikan harga sahamnya. Itu yang paling utama sih. Makanya mungkin jarang investor retail yang melirik ya emiten yang mau IPO tapi sebagian besar dananya ternyata dipakai untuk utang. Artinya kan nanti tidak akan ada perputaran arus kas ya, tidak ada perputaran dana tersebut karena dibayar untuk hutang. Jadi prioritaskan memang untuk yang ekspansi bisnis. Kemudian kita cek juga ya market share-nya ya sebesar apa, terus yang mau dilepas ke publik berapa persen kita juga harus baca ya. Hati-hati kalau sampai ada emiten yang dia melepas kepemilikan sahamnya itu melebihi bahkan ya dari kepemilikan korporasinya atau perusahaannya ya mungkin ideal mungkin belasan persen sampai 30% itu yang umumnya dilepas ya emiten ke publik ya sahamnya. Jadi cek juga ya berapa kepemilikan saham yang akan dijual ataupun dilepas ke publik. Selain itu ya balik lagi tadi ke prospektusnya, pilih yang memang dia minim hutang ya ataupun utangnya dari tahun ke tahun itu berkurang ya labanya tapi ya kebalikannya justru meningkat. Pilih yang emiten mau IPO memang dia punya cash flow-nya itu positif, apalagi mungkin poin untuk operational cash flow karena misal operational cash flow itu kan untuk bayar gaji, SDM ya, utilities dan yang lainnya. Jadi sebisa mungkin ya emiten yang mau IPO cash flow-nya harus positif ya. Jangan sampai dia mau IPO tapi cash flow-nya aja negatif gitu. Secara logika ya bisnisnya gimana gitu kalau arus kasnya aja negatif gitu. Itu kalau dari sisi sederhananya kita baca-baca prospektus ya dari laba ruginya tadi terus cash flow-nya terus ya yang lainnya paling utang ya kepemilikan sahamnya tujuan dari IPO ya paling poin-poin itu yang bisa kita resume ya dari prospektus. Masih commute Intan. Oke, berarti emang kita utamain gitu ya untuk saham-saham yang memang ditujukan dananya itu untuk ekspansi bisnis gitu ya, karena bakalan ada perputaran kasnya gitu daripada yang untuk dipakai untuk membayar utang gitu. Oh iya, aku juga mau ingetin teman-teman buat yang mau bertanya boleh bertanya di kolom komentar gitu, sampaikan pertanyaannya ke Kak Friska gitu. Kapan lagi gitu ya kita bisa ngobrol bareng-bareng um, untuk membahas tentang gimana strategi buat kita bisa cuan maksimal gitu. Oke. Yang penting perbanyak modal pastinya ya. Ya, apalagi kalau misalnya dengan gitu ya. Iya, jangan sampai Intan ataupun teman-teman di luar sana menganggap saham itu pesugihan ya. Artinya, wah punya modal 10 juta bisalah kita taruh di saham dalam waktu singkat langsung jadi 100 juta itu nggak bisa ya. Karena namanya capital market ya capital gitu. Memang modal yang harus jadi concern kita di awal. Jadi ya harus banyak sabar ngumpulin modalnya. Perkara cuan itu bisa lah kita based on fundamental dan yang lainnya, tapi untuk sabar ngumpulin modal itu yang nggak semua orang bisa gitu. Pengennya kan cepet-cepet ya, cepet bisa melipat gandakan modal yang saat ini kita punya gitu. Oke. Oke, iya benar tuh Kak. Jadi kita juga harus karena di saham ini rawan ini ya Kak, kayak psikologis kita itu bisa Iya, psikologi turun. investasi itu nggak bisa terbentuk secara mudah ya. Maksudnya, katakanlah usia investasi teman-teman di sini masih di bawah 5 tahun ya. Ya jangan berharap di umur usia investasi segitu udah punya mental atau psikologi investasi yang bagus gitu. Karena memang terbentuknya itu kakak sendiri di atas 5 tahun ya baru punya mental investasi atau psikologinya itu lebih lebih tenang, investasinya lebih nyaman itu di atas usia investasi 5 tahun. Jadi selama 5 tahun sebelumnya itu teman-teman harus siap-siap banyak
perang batin ya, perang batin dengan psikologi sendiri ya, mental ngadepin saham turun. Ini kan ada yang nanya ya, jaga mental dari saham yang main perosotan terus ya. Ya memang itu journey-nya seorang investor ya, perjalanannya investor itu mental kita dibentuk dari hal-hal kayak gitu, ngadepin porto yang turun terus merah ya, sahamnya malah merosot terus kayak perosotan gitu. Itu semata-mata memang untuk membentuk psikologi kita menjadi lebih bagus ya. Tinggal kitanya bisa nggak ambil sikap gitu di saat seperti apa harus cut loss, di saat seperti apa kita harus hold suatu saham. Nah, itu yang harus teman-teman lebih digali lagi. Betul, aku juga setuju nih Kak. Apalagi kalau misalnya untuk investor retail itu fokusnya buat ya udah investor nyisihin uang kayak nggak usah utamanya, terus kemudian ya udah kita sisihin uang buat Iya, betul. Ya, ya kita concern ke habit dan capital dulu lah untuk langkah awal. Oke, wah oke. Ini ada yang nanya lagi nih Kak, satu pertanyaan terakhir coba. Pendapatnya tentang PI network itu apa ya Kak? PI network, kakak belum update juga itu terkait detailnya. Mungkin boleh di itu, aku sendiri belum googling ya. Oke. Sorry ya, belum update. Mungkin aku kebanyakan update-nya di emiten-emiten doang. Oke. Baik. Nanti mungkin aku coba ini dulu ya, cari-cari infonya. Um, karena sudah kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman, makasih banyak Kak Friska atas penjelasannya yang informatif dan cukup mendalam. Dan sebagai penutup mungkin kakak bisa ngasih kesimpulan nih tentang fenomena window dressing nih dan apa nih yang diingat oleh gitu Kak. Iya, mungkin saran kakak dari pengalaman pribadi, sebaiknya kita tidak terlalu ke distract dengan berbagai macam fenomena yang ada di pasar saham kita ya. Entah saat ini mungkin window dressing atau nanti selanjutnya January effect atau yang lainnya. Kita cukup fokus ke racikan portofolio kita sendiri. Maksudnya kita fokus ke emiten yang emang udah jadi watchlist kita. Kalau emang emitennya udah jadi watchlist kita, harganya lagi turun, ya kita mulai akumulasi ya. Jadi kita concern, bener-bener concern ke porto kita sendiri aja ya, tanpa terlalu terdistraksi dengan fenomena ataupun sentimen-sentimen di luar sana ya. Karena ingat kita investasi itu ke bisnis perusahaan ya, tidak ke indeks ataupun tidak ke sentimen-sentimen yang ada, fenomena-fenomena yang ada. Jadi balik lagi kita manajemen juga portonya tadi ya, soal cash, tetap harus punya cash di saat market penuh ketidakpastian seperti sekarang ya, untuk jaga-jaga antisipasi buat serok saham in case ya IHSG kembali ngedrop ataupun turun ya. Jadi saat ini harus banyak-banyak sabar, lebih bijak lagi ya untuk ngelola porto, tidak gegabah, lebih bisa mencerna secara jernih berita yang muncul ya. Jadi jangan sampai buy on news ya, buy on FOMO lah, sell on news segala macem. Intinya kita harus menjadi investor yang belajar bijak dan lebih bisa mencerna berita ataupun info-info yang masuk nih ya, yang masuk ke kita gitu. Oke, banget setuju. Karena bisa jadi itu adalah karena mereka pengen ngejual emitennya gitu kan Kak. Kalau misalnya emang baca dari berita-berita Iya, aja. takutnya kena pom-pom. Pom-pom. Oke, eh oke, terima kasih Kak Friska atas kesimpulannya dan terima kasih teman-teman semua yang udah bergabung malam ini. Jangan lupa juga follow akun @kspmfbui dan juga akun Kak Friska, Friskas_DC dan juga Instagram @ngertisaham biar makin paham saham ya Kak. Dan untuk informasi dan juga diskusi kita ini. Dan sampai jumpa di Market Talks FEBUI selanjutnya. Thank you Intan. Oke. Thank you Makasih Kak. teman-teman semuanya udah join. Thank you Intan.